membebaskan para tokoh agama dan tokoh nasionalis yang sangat ini ditahan serta menghentikan proses hukumnya tanpa syarat terhadap tokoh-tokoh tersebut di atas, yaitu 1. Habib Rizik Syihab, 2. Kiai Haji Ahmad Syobri Lubis, 3. Habib Hanif Alatas, 4. Ustadz Haji Haris Ubaidillah, 5. Habib Idrus Al-Habsyi, 6. Habib Ali bin Alwi Alatas, 7. Ustadz Maman Suryadi, 8. Syekh Ganda Nainggolan, 9. Jumhur Hidayat, 10. Kiai Haji Suki Nur Haja atau Gus Nur, 11. Anton Permana, 12. Ibu Ustadzah Kingkin Anida. Mudah-mudahan proses hukumnya dihentikan dan dibebaskan tanpa syarat. Itu permintaan kami dan alhamdulillah semua dewan yang hadir sudah menandatangani di sini dan akan menyampaikan ke atas sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya untuk bisa membebaskan para ulama yang tadi kami sampaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan beserta para anggota Dewan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para aparat kepolisian, para alim ulama, para kiai semua yang hadir. Yang alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar karena sudah sangat banyak narasi yang disampaikan oleh guru-guru kita dan kiai-kiai kita. Kalau satu persatu untuk menyampaikan narasi, tentunya kita akan banyak memakan waktu, karena saya lihat kebutuhan waktunya dari jam 11 sampai jam 12 kalau tidak salah. Dan kita di sini para ustadz-ustadz, para kiai ini mohon maaf tukang ceramah semua, Pak. Ya, tukang ngomong semua. Dan kekuatan ngomong itu kita itu bisa 1 jam, 2 jam. Kalau kita satu persatu mungkin akan banyak makan waktu. Baik, singkat saja ingin saya sampaikan, alhamdulillah hari ini para alim ulama, para tokoh diterima di kantor DPRD Kota Bekasi dalam rangka menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan yang besar adalah pembebasan kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kenapa? Karena bicara Habib Rizik, kita bicara ulama. Dan bicara ulama, ada kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memuliakannya, bukan untuk menghinanya, bukan untuk merendahkannya. Dan itu merupakan sebuah dosa besar manakala kita menghina harkat dan martabat para alim ulama kita. Dan ini tidak hanya menjadi kewajiban para ulama, para kiai, tapi ini menjadi kewajiban umat Islam, kewajiban kita semua. Karena itu kita datang ke sini, dan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan bersama terhadap Imam Besar Habib Rizik, ini tentunya sudah mujawazatul haq, sudah melampaui batas. Beliau adalah orang yang sangat bertanggung jawab, orang yang sangat responsif ya dengan hukum yang ada di Indonesia ini, yang sangat taat kepada pemerintah. Karena itu Habib Rizik Syihab ini ditaati oleh umat, karena beliau ini memberikan uswatun hasanah yang luar biasa. Nah, maka hari ini hanya satu ingin saya sampaikan, bahwa yang nanti ke depan segera dari Bapak Dewan untuk menyampaikan aspirasi kami ke atas, maka satu ingin saya sampaikan, sebelum itu nanti disampaikan dengan forum yang resmi, maka hari ini setelah nanti ada jumpa pers kepada media, saya mohon untuk kita bersama-sama menyatakan pernyataan sikap. Setuju tidak? Setuju tidak?
Jadi nanti Bapak anggota DPRD beserta Ketua Dewan untuk berada di depan menyampaikan pernyataan sikap, bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan tanpa syarat. Setuju tidak? Takbir. Nanti kita sebagai ulama, sebagai para kiai, para jawara berada di belakang Bapak. Artinya apa? Bahwa kita tetap bersinergi, bekerja sama untuk mengawal para ulama-ulama kita. Sebab sejarahnya para ulama-ulama itu adalah benteng pertahanan Republik Indonesia. Kalau tidak ada ulama di Indonesia ini, maka pasti tidak akan ada kita. Karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membela para ulama-ulama kita yang didiskriminasi. Takbir. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak anggota Dewan yang saya hormati beserta pimpinan semuanya, para alimul ulama, Bapak TNI, Polri semua. Kami cuma minta tegakkan keadilan setegak-tegaknya. Perwakilan dari Pondok Pesantren At-Taqwa Ki Haji Nur Ali Al-Fakir Angkunaifi, titip salam dari Ki Amin Nur untuk minta ditegakkan keadilan setegak-tegaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri bagi Bapak-bapak Dewan. Saya Faisal mewakili ICMI Kota Bekasi. Kebetulan saya wakil ketua. Dan pada Bapak Dewan, Pak Ketua, ada salam dari Ayahanda Pak Kiai Haji Muhammad Zain. Beliau sedang sakit. Mohon doanya agar beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bapak-bapak Dewan yang telah berkenan menerima kami semua ini, yang mana kami masih dianggap sebagai saudara seiman. Alhamdulillah. Namun kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak anggota Dewan dan Ibu-ibu Dewan yang tidak berkenan hadir. Ucapkan terima kasih karena beliau-beliau mungkin sedang sibuk dan mungkin kami belum dianggap sebagai saudara seiman. Jadi ini menjadi catatan penting buat kami semua nanti di 2024. Kemudian yang kedua adalah kami berharap aspirasi yang kami sampaikan pada hari ini mohon kiranya diagendakan khusus oleh Ketua Dewan untuk dirumuskan di dalam forum paripurna 50 anggota Dewan, karena ini adalah masalah keumatan yang sangat krusial. Ini perlu menjadi perhatian khusus dari anggota Dewan kita agar ini jangan sampai nanti kami tidak berharap bahwa aspirasi ini hanya ditampung, kemudian diterima, kemudian disampaikan kepada instansi yang lebih tinggi dan tidak ada action apa-apa dari Dewan Kota Bekasi. Artinya apa? Sebagaimana yang sebelum-sebelumnya yang kami pantau bahwa aspirasi yang kami sampaikan adalah hanya menjadi stempel DPRD untuk melanjutkan ke pihak yang lebih tinggi, baik DPR RI, Presiden maupun MPR RI. Jadi kami inginkan jangan sampai itu terjadi lagi, karena kalau itu terjadi sama saja DPRD ini tidak beda dengan kurir-kurir yang lain, JNE atau dan lain sebagainya. Kami inginkan ini dibahas karena ini adalah masalah krusial keumatan yang perlu dicari jalan keluarnya, karena kami menganggap bahwa anggota Dewan kita semua ini adalah saudara kami yang kami amanahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah problematika yang ada baik di Kota Bekasi ini maupun mudah-mudahan bisa menjadi motor untuk di tingkat nasional, insya Allah.
Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan dan anggota Dewan yang kami hormati, para alim ulama yang hadir pada hari ini, dan juga anggota Polri dan TNI yang sama-sama kami hormati juga, bahwa siang hari ini memang kita kemarin membuat surat atas nama Dewan Transisi Kota Bekasi Persaudaraan Alumni 2. Namun pada hakikatnya yang hadir adalah ini berbagai macam ormas Islam, ormas Jawara dan juga sebagainya, serta DKM dan Majelis Talim. Makanya kami di dalam tuntutan ini tertulis adalah Forum Umat Islam Bekasi. Karena ini forum semuanya, jadi kami mewakili. Dan di sini sebagian kami dapatkan logo dari masing-masing ormas. Saudara resmi, ya. Memang tidak semuanya ini tercantum karena keterbatasan waktu untuk menyusun logo-logo sini. Tapi tentunya tidak mengurangi rasa hormat bahwa ini adalah atas nama seluruh umat Islam di Bekasi. Mungkin itu yang akan kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Forum Umat Islam Bekasi. Tuntutan dan desakan pembebasan Habib Rizik Syihab dan tahanan politik lainnya. Amanah Preambul Undang-Undang Dasar 1945 kepada pemerintah negara Republik Indonesia tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia, tetapi juga ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tersambung secara langsung dengan perintah Allah yang Maha Kuasa untuk seluruh hamba-hambanya agar hidup dalam perdamaian, tidak berprasangka buruk, dan tidak mencari kesalahan orang lain. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara paripurna telah melandasi Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan dan menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang 45 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Mencari kesalahan dan terlebih lagi telah melakukan penahanan terhadap warga negaranya yang berbeda pendapat dikarenakan pemikiran dan pernyataannya yang berupa kritik kepada pemerintah negara RI dapat kiranya diduga adanya pengingkaran secara nyata terhadap kedudukan Pasal 28 UUD 45 dan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Lebih jauh lagi, mencari kesalahan dan penahanan yang dilakukan tersebut juga dapat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 9 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tentang kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pendapat. Terus apa artinya dan apa yang dikehendaki Presiden dengan penggalan pernyataannya saat memberikan sambutan pada laporan akhir tahun Ombudsman RI Senin 8 Februari 2021 bahwa masyarakat harus lebih aktif menyatakan kritik. Sementara Habib Rizik Syihab dan tahanan-tahanan politik lainnya tetap dipenjara dikarenakan kritik-kritik yang telah mereka sampaikan. Terlebih, pernyataan Presiden yang akan merevisi pasal-pasal karet di dalam Undang-Undang ITE pun belum kunjung juga menjadi kenyataan. Realitasnya, ruang kebebasan publik dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat semakin dirasakan sangat-sangat suram dewasa ini. Dikarenakan tetap digunakannya instrumen hukum seperti Undang-Undang ITE, Telegram Kapolri, dan protokol kesehatan terhadap mereka yang pernyataannya mengandung perbedaan pendapat dengan pemerintah. Dalih yang diterapkan atau dikenakan kepada mereka yaitu telah menebar kebencian, menyebarkan hoax, dan melanggar protokol kesehatan. Ironisnya, penggunaan instrumen hukum tersebut hanya berlaku kepada tokoh-tokoh yang berseberangan atau yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Namun, instrumen-instrumen hukum tersebut
tidak diberlakukan kepada tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok pendukung pemerintah yang telah melakukan pelanggaran hal yang sama berkaitan dengan ujaran kebencian, menyebar hoaks, dan melanggar protokol kesehatan. Atas dasar itulah kami, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menyatakan keprihatinan yang dalam dengan tidak ditegakkannya prinsip-prinsip equality before the law dan pembatasan kebebasan publik yang tidak berimbang seperti yang terjadi dewasa ini. Kekhawatiran kami, kondisi ini akan dapat merusak prinsip negara hukum yang berkeadilan dan tidak menutup kemungkinan akan dapat menuju menjadi negara totalitarisme yang bertentangan dengan cita-cita dan amanah konstitusi negara RI Undang-Undang Dasar 45. Sebagai dampak langsung, tidak ditegakkannya prinsip-prinsip equality before the law tadi dan adanya pembatasan kebebasan publik yang diterapkan secara tidak berimbang, beberapa tokoh baik dari kelompok ulama maupun dari kaum nasionalis yang berbeda pendapatnya dengan pemerintah dan kerap mengkritik kebijakan pemerintah telah dipenjarakan hingga saat ini, termasuk 1. Habib Rizik Syihab, 2. Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, 3. Habib Hanif Al-Abbas, 4. Ustadz Haji Haris Ubaidillah, 5. Habib Idrus Al-Habsi, 6. Habib Ali bin Ali Al-Abbas, 7. Ustadz Maman Suryadi, 8. Syah Ganda Nainggolan, 9. Jumhur Hidayat, 10. Kiai Haji Suki Nur Haja atau Gus Nur, 11. Anton Permana, 12. Ibu Ustadzah Kingkin Anida. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mendesak dan menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk 1. Menghentikan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah. 2. Membebaskan para tokoh agama dan tokoh nasionalis yang saat ini ditahan serta menghentikan proses hukumnya tanpa syarat terhadap tokoh-tokoh tersebut di atas. Bekasi, 25 Maret 2021, atas nama Forum Umat Islam Bekasi yang bertanda tangan ini nanti dilampirkan beberapa ininya dan disampaikan logonya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini seperti tadi aspirasi dari para ulama yang lain tidak hanya berhenti di anggota dewan atau dijalankan hanya sekedar kurir, tapi juga disuarakan lantang oleh anggota dewan dan dijadikan tadi masukan menjadi sidang paripurna ataupun dimasukkan apa istilahnya kalau di nasional prolegnas, tapi di sini apa namanya, dijadikan bahasan sehingga apa masyarakat bisa ikut. Jadi betul nggak sebetulnya apa yang disampaikan ini benar nggak sih atau hanya sekedar forum umat Islam saja? Tapi kalau itu bisa disampaikan di dewan yang terhormat kemudian dapat masukan, insya Allah kalau ini adalah kebenaran, mudah-mudahan muncul dari Bekasi, Indonesia semakin maju dan menjadi negara yang kuat di mata dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dari kalian, baik dari Dewan Tahfiz Kota Bekasi PA 22, dari Forum Umat Islam, ISMI, Aliansi Organisasi Umat Islam, dan seluruh lembaga atau institusi yang hadir pada hari ini. Sebelum nanti kita tanggapi, saya akan berikan kesempatan dulu pada yang pertama Komisi 1 melalui Pak Daulah. Nanti kami minta pandangan juga dari Komisi 2, ini dari fraksi PKS, sekaligus juga Ketua PUI, Pusat Umat Islam. Nanti kami beri kesempatan kepada Pak Safil mewakili fraksi PAN, sebelum nanti kami akan memberikan pandangan. Silakan Pak Daulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD dan juga para anggota yang mewakili. Kemudian yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat dari Forum Umat Islam Bekasi yang tadi kita sudah mendengarkan pernyataan sikap yang disampaikan langsung oleh Ustadz Ferry Susanto. Begitu juga para saudara sekalian yang mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya pada para kiai, para ulama yang pada kesempatan siang hari ini hadir di rumah rakyat di lantai 3 kantor DPD Kota Bekasi. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Wakapolres Kota Bekasi, Bapak Alfian beserta jajarannya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, bahwa pada hari ini kami telah kedatangan saudara-saudara kami, para alim ulama, para asatidz sekalian, pada yang terhimpun dalam Forum Umat Islam Kota Bekasi. Paparan yang telah disampaikan sudah jelas, sudah gamblang. Rintihan suara hati yang tadi disampaikan oleh para kiai dan tokoh, para ustadz, kami dengar dan juga kami merasakan. Ya. Artinya kami juga memantau, mengikuti proses hukum yang sudah berjalan selama ini, dan kita pun menyaksikan dari beberapa media yang ada. Artinya inilah fakta hukum yang ada di dalam era kepemimpinan Presiden kita. Dan inilah kondisi yang memang di satu sisi menjadi catatan historis di dalam proses penegakan hukum. Banyak para pakar yang juga sudah mengomentari terhadap proses hukum yang berjalan, yang berlangsung, termasuk yang lebih khusus Habib, yaitu Muhammad Rizik Syihab, yang tadi sudah tersampaikan secara jelas dan gamblang gitu ya. Dan saya juga memahami konteksnya seperti itu. Inilah fakta hukum yang ada. Ada sesuatu hal ketidakadilan, sehingga boleh jadi ini menjadi satu jeritan hati para tokoh, para kiai, para umat terhadap sebuah perlakuan. Oleh karena itu, saya Muhammad Saiful Daulah, sekali lagi sebagai wakil ketua fraksi PKS dan kebetulan juga diamani sebagai sekretaris Komisi 1, sudah kami catat, dan apa yang memang akan direspon tentunya kalau dari dari fraksi dalam hal ini PKS tentunya sudah sama-sama mendengarlah apa yang memang sudah disurahkan oleh para anggota DPR RI kami di pusat, ya, terlebih di dalam proses penegakan hukum sebagaimana yang pernah disampaikan oleh wakil ketua MPR Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, ya, terhadap proses penegakan hukum yang dalam proses persidangan secara online. Ya, alhamdulillah kemudian juga mendapatkan respon karena banyak tuntutan akhirnya dilakukan secara offline. Nah, oleh karena itu, karena ini juga menjadi suatu hal yang diinginkan agar di follow up, tentu kami memberikan apresiasi dan insya Allah akan support, karena bagaimanapun apa yang menjadi suara hati umat adalah menjadi bagian suara hati PKS. Apa yang memang menjadi jeritan hati umat ini juga akan menjadi bagian apa yang akan diperjuangkan oleh fraksi PKS. Oleh karena itu, ketika memang ini atas nama DPRD, tentu ada mekanisme yang akan ditindaklanjuti
Ya insya Allah mungkin nanti Pak Ketua akan mengarahkan bagaimana proses selanjutnya. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas apa yang telah disampaikan dan dituangkan, dan memang ini juga menjadi suatu tanda bahwa kami ya di mana adalah wakil rakyat pun harus mendengar apa yang menjadi jeritan hati para masyarakat, dalam hal ini tokoh ya, para kiai, para ulama yang tadi sudah memaparkan betapa problematika umat ini menjadi persoalan yang besar, khususnya terkait dengan proses penegakan hukum. Dan apa yang tadi disampaikan memang inilah fakta-fakta yang muncul di dalam proses penegakan hukum yang terjadi, dan betul bahwa memang ketika negara hukum harus menjadikan hukum sebagai panglima, namun ketika sebuah proses penegakan hukumnya ada sebuah catatan-catatan sendiri dalam sejarah, dan ini juga akan menjadi fakta dan berjalan sejarah dalam proses penegakan hukum, dan tentunya kita juga sangat menyayangkan. Oleh karena itu mungkin sebagai sebuah pandangan, hingga insya Allah kami akan menerima sebuah masukan yang tadi disampaikan. Tentu mekanismenya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ketua DPRD. Demikian, hadanallahu ajma'in, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daulah. Lanjut dengan Pak Alimuddin, mewakili sekaligus PUI juga, fraksi PKS. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyin ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap alim ulama, segenap para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, juga ormas-ormas Islam yang hadir dalam kesempatan ini, juga khususnya di Kota Bekasi. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bersolawat untuk Rasulullah. Semoga apa yang menjadi perjuangan kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan, dan mudah-mudahan Allah buktikan bukti keadilan yang sebenar-benarnya di negara kita. Tentu yang pertama, kami atas nama fraksi juga atas nama PUI, Persatuan Umat Islam Kota Bekasi, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada segenap para ulama, segenap para tokoh masyarakat, para habaib yang hadir dalam kesempatan ini. Inilah rumah rakyat yang sudah selayaknya kita menyampaikan di sini dalam rangka kita untuk membangun umat dan membangun masyarakat kita. Tentu kami juga senantiasa untuk memantau, senantiasa untuk mempelajari apa yang menjadi perkembangan umat Islam di negara kita. Wabil khusus yaitu perkembangan apa yang menimpa kasus kepada guru besar kami, guru besar umat Islam di Indonesia, yaitu Al-Mukarram Habib Rizik Syahid, Habib Rizik Asyihab. Para alim ulama yang saya hormati, apa yang disampaikan, yang dipaparkan itu sudah kami rasakan sebelumnya dan jauh-jauh hari. Untuk ini pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk menyampaikan kepada Ketua DPRD apa yang menjadi aspirasi dari umat dan masyarakat. Ini kita harus perjuangkan bersama-sama, karena saya sepakat bahwasanya pemilu sudah selesai, sehingga kita sudah harus sama-sama untuk membangun masyarakat ini, membangun umat ini yang lebih baik lagi. Apalagi ada satu hal yang menimpa kepada pimpinan kita, yaitu Habib Rizik Syihab, yang tentu saja ini memerlukan satu dorongan kepada semua masyarakat untuk supaya adanya asas keadilan ini harus betul-betul tegak
di negara kita. Pak Ketua, kalau kita melihat kepada politik memiliki satu makna yang di dalamnya berisi penuh dengan makna-makna yang sangat luar biasa. Inilah aspirasi dari masyarakat yang tentu harus kita prioritaskan untuk kita bisa di follow up, untuk kita bisa lanjutkan kepada yang lebih berwenang lagi, yaitu di tatanan pemerintahan pusat. Yang kedua, politik juga memiliki satu peran untuk bisa mewujudkan keadilan, mewujudkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dalam hal ini tentu kami atas nama fraksi yang senantiasa, fraksi PKS yang senantiasa bersama dengan umat dan masyarakat, yang senantiasa bersama dengan umat dan masyarakat untuk berjuang, kami sangat mendorong kepada DPRD Kota Bekasi apa yang menjadi aspirasi dari para tokoh masyarakat, yaitu substansinya ada dua hal. Yang pertama adalah meminta supaya Habib Rizik Syihab segera untuk dibebaskan tanpa syarat. Allahu Akbar. Dan yang kedua, segera untuk membuat langkah-langkah perbaikan supaya tatanan kehidupan dalam hal ini adalah untuk penegakan keadilan ini betul-betul adil, betul-betul tegak, dan betul-betul tidak memihak kepada salah satu orang atau salah satu kelompok. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dalam kita memperjuangkan, memperhatikan untuk kemajuan umat dan masyarakat, khususnya di Kota Bekasi. Mudah-mudahan sinergitas kita, kebersamaan kita senantiasa Allah mudahkan langkah-langkah dan perjuangan kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho, dan apa yang menjadi amal kita dalam hari ini menjadi satu amal kebaikan buat kita semua. Demikian, afwan minkum, mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Pak Safil sedang keluar. Maaf kalian, ini Pak Safil sedang keluar. Saya langsung saja. Ada beberapa poin yang penting yang saya ingin rumuskan. Yang pertama, kami berikan apresiasi Pak Safil, silakan Pak. Saya beri kesempatan dahulu pada fraksi PAN untuk memberikan tanggapan terhadap aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Tahfiz PA 22 Kota Bekasi. Assalamualaikum Silakan Pak Safil. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Heru Manjono Putro, rekan-rekan dari fraksi PKS yang saya hormati, dan yang saya cintai, para ulama, para ustadz, termasuk Pak Ferry Susanto dan Pak Benar Abdul Jabar yang saya dengar sering di radio. Jadi bapak-bapak menyampaikan aspirasinya ke kami, memang kami sebagai wakil dari masyarakat Kota Bekasi sudah tepat, Pak. Dan apa yang disampaikan ke kami akan kami sampaikan juga ke jalurnya. Kalau kita kan Kota Bekasi kan tingkat lokal, Pak, tingkat daerah, akan kami sampaikan juga ke fraksi PAN di DPR RI, karena yang bisa bersuara lantang dari DPR RI. Jadi kalau saya bicara ini itu juga nggak ada pengaruhnya juga, Pak. Yang bisa ada pengaruhnya. Ya, iya Pak, saya juga akan saya sampaikan. Iya Pak. Bapak anggota dewan jangan menampakkan pesimisme. Ya. Bapak anggota dewan terhormat. Kalau takut sekarang ini kan Bapak ini adalah kita berikan waktu kepada ya. Karena ini forum, ini suasana yang penuh dengan keprihatinan. Tampakkan sebagai seorang ayah pelindung, pembela, kedua,
Lanjut Pak Sabri, silakan. Jadi saya tidak takut. Saya cuma takut kepada Allah yang menciptakan kita. Dan saya siap berjuang dengan teman-teman PA 212. Dan saya juga, demi Allah Pak, saya juga ikut dulu demo waktu PA 212 di Monas. Saya juga ikut demo Pak. Saya juga anggota PA 212. Jadi itu aja Pak, saya tidak bisa berbicara banyak. Saya juga itu aja saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Waka ada yang mau disampaikan Pak? Ada yang mau disampaikan? Siap. Terima kasih Pak Waka. Dan sekalian, beberapa poin penting yang dapat kami garis bawahi. Yang pertama, saya pribadi maupun DPRD mengapresiasi kepada seluruh rekan-rekan, para sahabat yang sudah hadir dalam forum Dewan ini dan menyampaikan aspirasi. Kita berpandangan secara positif bahwa negara ini masih negara hukum, negara yang harusnya menampilkan hukum, tidak sekedar menegakkan hukum, namun juga menghadirkan keadilan. Karena substansi hukum itu adalah keadilan. Sehingga negara hukum yang berkeadilan adalah cita-cita kita bersama. Yang kedua, saya menyadari bahwa kehadiran rekan semuanya karena kecintaan kepada negeri ini, negeri yang selayaknya menjalankan fungsi dan tujuannya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga tidak boleh satupun jiwa dari anak bangsa yang hilang sia-sia tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Yang ketiga, kita memahami bahwa jurang pemisah yang menganga di antara anak bangsa kita rasakan pasca Pilkada DKI, berlanjut di Pilpres, dan hingga hari ini masih dibiarkan menganga terbuka di sosial kita, masyarakat kita. Dan kita memahami inilah yang harus kita hentikan. Dan negara harus berperan aktif untuk menyatukan semua elemen bangsa ini, sehingga kita menjadi bangsa yang satu, saudara yang satu, kepedulian yang sama. Kita berhajat dengan bangsa negara ini, dan tidak boleh satupun yang disinasikan. Yang keempat, kami memahami adanya keterbatasan yang memang disampaikan tadi, namun rekan-rekan sudah pahami bahwa dalam alam demokrasi kita membuka lebar selebarnya. Maka aspirasi yang tadi disampaikan dicatat pengusulnya berikut dengan instansinya, lalu berikan keterangan fraksi mana saja yang kemudian melakukan dukungan terhadap aspirasi tersebut, dan kemudian serahkan kepada kami pimpinan, dan kami akan edarkan kepada seluruh fraksi terkait dengan usulan tersebut, sehingga apa yang menjadi harapan rekan sekalian bisa menjadi catatan baik secara politik maupun apakah aspirasi yang sudah disampaikan mendapat tanggapan yang semestinya ataupun ditolak oleh masing-masing fraksi. Maka ini kelihatannya hari ini kami berikan apresiasi kepada PKS dan PAN yang sudah mau menerima sekaligus memberikan tanggapan. Bagi yang belum, maka berikan waktu pada kami pimpinan untuk kemudian menawarkan kepada masing fraksi terkait dengan usulan aspirasi yang disampaikan. Dan terakhir, kami selaku DPR Kota Bekasi memberikan apresiasi karena ini kelihatannya baru pertama kali disampaikan dari elemen umatan. Namun kita harus menyadari bahwa ini bukan masalah umat Islam saja. Ini masalah kebangsaan kita. Karena ini adalah bagian daripada saudara kita sendiri yang tidak sebatas karena agamanya, namun dia adalah elemen bangsa ini, salah satu unsur yang membangun bangsa ini, dan tidak boleh satupun elemen yang dibiarkan, diabaikan, bahkan dimarginalkan
maka semua elemen adalah membangun bangsa. Kita berharap hukum yang kita idamkan mudah-mudahan Allah adalah penentu, Allahu khairul makirin, maka Allah itu sebaik-baik rekayasa, sebaik-baik tipu daya. Maka kita berharap kita menjadi salah satu saksi yang melihat kembalinya hukum itu berkeadilan di Indonesia ini. Mungkin itu beberapa catatan kami, dan mohon maaf atas keterbatasan. Nanti silahkan Pak Ferry untuk kemudian menyiapkan poin-poin pentingnya, dan ada ruang untuk ditandangani dari perwakilan fraksi yang bersedia. Ini karena demokrasi, kami hanya memfasilitasi seluruh fraksi yang ada, dan kami sudah mengundang semua fraksi sebagaimana yang disebutkan dalam undangan. Memang undangan ditujukan untuk seluruh pimpinan anggota, seluruh fraksi tanpa pengecualian, dan sudah kami laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa dicatat oleh PA 212 maupun elemen lain yang memang hadir di sini, sehingga dapat menjadi komunikasi kita ke depan. Demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi kita semuanya, merahmati sekaligus membimbing kita sehingga ke depan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Demikian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ismail. Ini tentunya menjadi aspirasi yang kami hargai. Namun demikianlah demokrasi, kita akan tawarkan siapa saja fraksi yang mau ikut beserta dalam menyatakan sikap ini. Kalau dari PKS kayaknya Pak Daulat insya Allah akan ikut. Saya bagian dari PKS, gitu ya. Jadi jangan khawatir. Saya secara pribadi hadir sebagai bagian dari fraksi PKS. Pak Sabril, siap. Yang hadir hari ini siap semuanya. Demikian cukup. Nanti kita atur saja. Kita yang hadir dulu aja Pak. Iya. Jadi yang lain yang nggak hadir, Iya. kalau mau berkenan dia bimbing pribadi atau gimana caranya. Oke. Sebelum kita buka ini, kita buatkan dulu pernyataan bersama. Oke. Yuk. Ini harus dilanjut. Iya. Demikian. Terima kasih para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir di forum ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyertai dan merahmati kita semuanya. Ya, Pak Alim. Pak Haji. Alim dulu. Ini bakal proses. Kemudian, tolong kecil aja secukupnya supaya bisa didatangi yang lain. Ya. Alhamdulillah, ini surat pernyataan kebetulan ditandatangani oleh Dewan dan Dewan. Insya Allah. Ini ngalah kita ya. Semuanya diisi. Silakan Pak Sabil. Bukan ketua duluan. Oh, belakangan kita. Kita saksi. Bu Eka, di sini Bu Eka. Ini perlu. Oh, semuanya Bu. Itu ya. Siap. Ferry nanti minta ini ya. Ya, ini justru satu untuk file kita di sini. Ini file kita. Ini satu dia. Ada sini. Dikirim ke ya. Siap, siap. Sini boleh Bu. Ya, ada semuanya. Itu lembar minta satu Pak ya. Dipegang ya. Siap, siap. Ini tadi apa yang kami bacakan, Pak? Ini harus pahami atas nama anggota saya ya. Ya. Kalau ketua nanti ada forum sendiri anggota ini. Ya, tadi seperti tadi kalau memungkinkan dibawa ke rapat paripurna, ya itu lebih bagus lagi. Jadi semua ini ya, soalnya kami dengan senang hati ikut.
Iya. Saya mau ya. Ketua Dewan masih menandatangani surat pernyataan keputusan kita. Insyaallah berkah. Luar biasa. Sama orangnya baru ketemu ini. Iya. Ini jadi satu, jadi gini Pak. Foto bareng. Foto bareng ini Pak, maksudnya ini semuanya Pak ya. Ini sama ini Pak ya. Sama tadi tuntutannya mana Pak? Ini ya. Ini ya. Ini yang masih. Iya. Ya. Tapi ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairuman Yunuputro, Ketua DPRD Kota Bekasi. Hari ini kami mendapatkan kunjungan langsung dari Dewan Tanfis Kota Bekasi PA 212 beserta dengan berbagai elemen pendukung lainnya. Ada Ponpes At-Taqwa, ada Forum Umat Islam, ada Aliansi Umat Organisasi Islam, ISMI dan sebagainya. Hadir untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua langsung Ustadz Ferry Kusnanto. Silakan Pak Ferry. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 25 Maret 2021, kami sudah diterima oleh Ketua Dewan dan juga anggota Dewan Kota Bekasi, yang intinya kami menyampaikan aspirasi bahwa ada dua aspirasi yang kita sampaikan. Cukup panjang narasinya, tapi yang intinya akan kami sampaikan dua ini. Yang pertama adalah menghentikan kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengkritik dan berbeda pendapat dengan pemerintah. Dua, membebaskan para tokoh agama dan tokoh nasionalis yang sangat ini ditahan serta menghentikan proses hukumnya tanpa syarat terhadap tokoh-tokoh tersebut di atas, yaitu 1. Habib Rizik Syihab, 2. Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, 3. Habib Hanif Al-Atas, 4. Ustadz Haji Haris Ubaidillah, 5. Habib Idrus Al-Habsyi, 6. Habib Ali bin Alwi Al-Atas, 7. Ustadz Maman Suryadi, 8. Syekh Ganda Nainggolan, 9. Jumhur Hidayat, 10. Kiai Haji Suki Nur Haja atau Gus Nur, 11. Anton Permana, 12. Ibu Ustadzah Kingkin Anida. Mudah-mudahan proses hukumnya dihentikan dan dibebaskan tanpa syarat. Itu permintaan kami dan alhamdulillah semua dewan yang hadir sudah menandatangani di sini dan akan menyampaikan ke atas sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya untuk bisa membebaskan para ulama yang tadi kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.